Martial Peak 3104. He Yunxiang menekan ketidaksenangan di hatinya dan berkata, jika ada yang bisa memberitahu Nyonya ini tentang petunjuk wilayah bintang Hang Luo, Nyonya ini akan sangat berterima kasih. Pria kekar itu tersenyum, dengan apa kamu berterima kasih padaku? Dia hanya Origin King Realm urutan ketiga, dan sepertinya dia baru saja menerobos, jadi hal baik apa yang bisa dia bawa? Jika dia bersedia membayar dengan tubuhnya, dia pasti akan dapat menarik banyak orang untuk membantunya bertanya tentang wilayah bintang Hang Luo. Paling tidak, pria kekar itu sangat bersedia melakukannya, kalau tidak, dia tidak akan sengaja menggodanya sekarang. He Yunxiang tersenyum dan dengan santai mengeluarkan sebuah benda, ini adalah tanda penghargaanku. Sepintas cermin bundar ini biasa saja, seolah-olah hanya digunakan untuk berdandan seorang wanita. Itu sederhana dan tanpa hiasan, tetapi ketika He Yunxiang menuangkan Seng Yuannya ke dalamnya, cahaya cemerlang melintas dan pada saat yang sama, fluktuasi energi yang menakjubkan meledak dari cermin. Mata semua orang langsung tertuju ke cermin, dipenuhi dengan keserakahan. Artefak tingkat Dao Sos. Dan itu adalah kelas menengah kelas Dao Sos, tidak, artefak kelas tinggi kelas Dao Sos. Meskipun mereka tidak tahu kekuatan macam apa yang dimiliki cermin bundar ini, nilainya adalah sesuatu yang tidak bisa mereka abaikan. Semua master tahap Dao Sos yang hadir hanya master tahap Dao Sos urutan pertama, jadi bahkan jika mereka memiliki artefak tahap Dao Sos, itu hanya artefak tingkat rendah, bahkan bukan tingkat menengah. Kapan mereka pernah melihat artefak tingkat tinggi Dao Sos? Belum lagi mereka, bahkan master sekte dari berbagai sekte tidak memiliki harta seperti itu. Hanya sekte paling kuat di domain leluhur yang memiliki beberapa artefak seperti itu, dan semuanya seperti batu penjuru. Meneguk, serangkaian suara menelan terdengar. Sejak zaman kuno, kekayaan selalu menggerakkan hati orang. Bagi para pembudidaya martial Dao, pil berkualitas tinggi dan artefak bermutu tinggi memiliki daya tarik yang tak terlukiskan bagi mereka. Salah satu dari mereka bisa sangat meningkatkan kekuatan seseorang. Aku tahu tentang wilayah bintang Hang Luo, jadi biarkan aku melihat cermin ini dulu. Jika tidak buruk, saya akan memberitahu kamu informasi yang kamu butuhkan, kata pria kekar sambil melompat ke atas. Aura tahap Dao Source-nya menyelimuti He Yunxiang saat dia mengulurkan 5 jarinya untuk meraih cermin. Dia jelas bersiap untuk merebutnya. Master tahap Dao Sos lainnya semua terkejut, berpikir bahwa ini buruk. Mereka semua telah berada di sini untuk waktu yang lama dan memahami temperamen satu sama lain dengan cukup baik. Pria besar ini tidak bermoral dan tidak masuk akal, jadi jika benda ini benar-benar direnggut olehnya, akan sangat sulit bagi mereka untuk meludahkannya. Tiba-tiba, sejumlah sosok melonjak ke langit dan bergegas menuju He Yunxiang, masing-masing menargetkan cermin harta karun. He Yunxiang menghela nafas panjang saat dia melihat kerumunan yang menerkam ke arahnya dengan kasihan. Origin King Realm urutan ketiga menghadapi begitu banyak Master Stage Dao Sos, tidak hanya dia tidak terkejut, dia bahkan menunjukkan ekspresi seperti itu. Banyak orang yang melihat ini tidak hanya terkejut, tetapi juga merasa tidak nyaman. Sebuah tinju tiba-tiba muncul dan melesat dengan kecepatan kilat, meninggalkan lubang berbentuk spiral di udara. Sebelum tinjunya tiba, ekspresi pria kekar itu berubah drastis, matanya melebar saat dia membuka mulutnya untuk berbicara, tetapi sebelum dia bahkan bisa mengeluarkan sepatah kata pun, wajahnya telah dipukul. Seperti semangka yang dipukul, mayat tanpa kepala itu terbang jauh sebelum mendarat di tanah, memercikkan air kemana-mana. Serangkaian napas terdengar ketika 7 atau 8 sosok yang telah bergegas menuju He Yunxiang semuanya berhenti, berdiri kaku di udara, darah mereka hampir membeku saat mereka menelan ludah. Mata semua orang menoleh ke arah pria muda yang berbaring di Star Shuttle, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Pada saat itu, mereka dengan jelas melihat pemuda itu bergerak, dan kemudian pria kekar itu mati. Mereka sangat menyadari kekuatan pria kekar ini, dan tak satu pun dari mereka memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkannya dalam pertarungan 1 lawan 1, tetapi sekarang dia telah dihancurkan di depan begitu banyak orang, bahkan tidak mampu melawan, mati seperti semut. Siapa orang ini? Dalam ketakutan, bahkan napas mereka ditekan, jangan sampai mereka membuat marah orang ini. He Yunxiang masih tersenyum saat dia menyapu matanya yang indah ke sekeliling, apakah tidak ada yang mendengar tentang wilayah bintang Hang Luo? Tidak ada yang menjawab. Kemungkinan saat mereka membuka mulut, mereka akan mati. He Yunxiang berkata, tuanku adalah orang yang menepati janjinya. Jika ada yang bisa memberi kami informasi tentang wilayah bintang Hang Luo, cermin ini akan menjadi miliknya. Tentu saja, jika kamu dapat menunjukkan jalan masuk bintang ke wilayah bintang Hang Luo, itu akan lebih baik. Karena tuanku berkata begitu, dia pasti akan membalasmu. Salah satu lelaki tua dengan berani berkata, Nyonya, kami benar-benar tidak tahu apa-apa tentang wilayah bintang Hang Luo, kami juga belum pernah mendengarnya. Yang ingin dia lakukan hanyalah mengirim pria dan wanita ini pergi sesegera mungkin. Tekanan yang mereka berikan terlalu besar. Sayang sekali, He Yunxiang tidak berharap untuk mendapatkan informasi yang berguna segera setelah dia tiba.
Mungkin dia tidak akan dapat menemukan petunjuk apapun bahkan jika dia mencari melalui semua pintu masuk lorong bintang, tetapi dia masih harus mencoba yang terbaik. Kami tidak akan menipu kamu, kata lelaki tua itu dengan tulus. He Yunxiang mengerucutkan bibirnya dan tersenyum, aku percaya padamu, tapi karena kalian semua menjaga tempat ini, tolong awasi tuanku. Jika ada yang datang melalui pintu masuk ini lagi, tanyakan dari mana asalnya. Jika dia berasal dari wilayah bintang Hangluo, minta dia pergi ke Azure Dragon City 3 tahun kemudian dan katakan bahwa Yang Kai sedang menunggunya. Azure Dragon City adalah salah satu kota terbesar di domain leluhur. Semua orang di domain leluhur tahu tentang itu, jadi itu adalah tempat yang sempurna untuk bertemu. 3 tahun juga merupakan waktu yang dihitung oleh Yang Kai. Jika dia ingin melakukan perjalanan melalui semua pintu masuk Star Path di domain leluhur, 3 tahun adalah waktu yang cukup. Jika ada panen, dia hanya bisa menunggu di Azure Dragon City. Tentu saja, tentu saja. Orang tua itu menjawab. He Yunxiang berkata, ketika saatnya tiba, jika memungkinkan, saya ingin meminta semua orang untuk mengantar kami ke Azure Dragon City. Ketika kami tiba di sana, semua orang akan menerima hadiah. Dia mengangkat cermin di tangannya dan tersenyum, Tuan punya banyak benda ini. Ekspresi semua orang bergetar saat mereka menjadi bersemangat. Ini adalah hal yang hebat, hanya mengawal seseorang ke Azure Dragon City akan memungkinkan mereka untuk mendapatkan artefak tingkat tinggi Daosos, bagaimana mungkin ada banyak hal di dunia ini. Tentu saja, prasyaratnya adalah seorang kultivator dari wilayah bintang Hangluo harus datang melalui pintu masuk. Yang Kai, semua orang diam-diam mengingat nama ini karena ini mungkin kesempatan mereka. Pada saat yang sama, mereka juga diam-diam menebak bahwa latar belakang Yang Kai tidak sederhana, jika tidak mungkin baginya untuk dengan sengaja meninggalkan namanya setelah membunuh seseorang. Jelas, dia tidak takut dengan kekuatan di belakang pria kekar ini yang ingin membalas dendam. Dilihat dari kekuatan yang ditunjukkan pihak lain barusan, kultivasinya juga tak terduga. Jika seseorang benar-benar ingin membalas dendam, mereka hanya akan melemparkan roti daging ke anjing. Star Shuttle berubah menjadi aliran cahaya dan segera menghilang. Pintu masuk Star Path satu demi satu digeledah, meninggalkan instruksi dan permintaan yang sama. Banyak orang yang menginginkan uang terbunuh, dan bahkan lebih banyak orang mengingat nama Yang Kai dan perjanjian 3 tahun dan kota Azure Dragon. Dalam sekejap mata, setengah tahun telah berlalu. Selama waktu ini, Yang Kai dan He Yunxiang terus-menerus bergegas di sekitar berbagai pintu masuk Star Path, tidak tahu apa itu kelelahan. He Yunxiang juga tahu bahwa masalah ini sangat penting bagi Yang Kai, jadi dia sangat rajin dalam pekerjaannya. Pada hari-hari biasa, dia hanya akan fokus pada kultivasinya sendiri tanpa keluhan. Meskipun dia telah berada di domain leluhur selama setengah tahun, dia bahkan belum mengalami keajaiban domain leluhur dan telah menghabiskan seluruh waktunya bepergian dan mencari orang. Tuan, kita hampir sampai di pintu masuk berikutnya. Peta bintang di tangannya memainkan peran penting. Jika dia tidak memilikinya, mencari melalui domain leluhur yang luas ini akan seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Saat dia berbicara, dia menatap seorang gadis berusia 7 atau 8 tahun dengan ekspresi aneh. Pada hari tertentu setengah bulan yang lalu, He Yunxiang bangun dari meditasinya dan melihat ke belakang dengan kaget. Ini karena ada orang baru di Star Shuttle, seorang gadis kecil berusia 7 atau 8 tahun. Dia sangat imut dan matanya sejernih pegas. Mendengarkan Yang Kai, gadis kecil ini sepertinya dipanggil Liu Yan. Namun, dia tidak memperhatikan bagaimana Liu Yan muncul di Star Shuttle-nya, dan gadis kecil ini sama anehnya dengan Yang Kai. Tidak ada sedikit pun fluktuasi energi spiritual dari tubuhnya, seolah-olah dia tidak pernah berkultivasi. Namun, saat menghadapinya, He Yunxiang merasakan tekanan besar. Tekanan ini tidak jauh lebih buruk daripada menghadapi Yang Kai. Mungkinkah dia memiliki kekuatan untuk berdiri bahu-membahu dengan Tuhan ini? He Yunxiang tidak bisa mempercayai pikirannya sendiri. Meskipun usia seorang kultivator sangat kabur setelah berkultivasi, dia masih seorang gadis kecil, jadi seberapa kuat dia? Dia telah bertanya pada Yang Kai dari mana Liu Yan berasal. Yang Kai dengan santai mengambilnya, menyebabkan He Yunxiang tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Terlebih lagi, alamat Tuan Liu Yan juga membingungkannya, memanggilnya Tuan tanpa sedikit pun kepura-puraan, membuat He Yunxiang bertanya-tanya apakah Yang Kai memiliki semacam jimat khusus, jika tidak, bagaimana mungkin dia tidak tergoda olehnya. Pada saat ini, Yang Kai sedang duduk bersila di Star Shuttle sementara Liu Yan bersandar di dadanya, bermain dengan rambutnya yang panjang dan lembut, tampak bosan. Yang Kai menguap dan berkata, Tiba-tiba menoleh, dia melihat ke atas dan menyeringai, betapa hidup. Liu Yan segera berkata, ayo kita lihat. Apa yang kamu lihat? Sekelompok semut berkelahi, apa yang bisa dilihat? Bisnis lebih penting. Liu Yan cemberut. Bagus, bagus, bagus. Ayo kita lihat. Yang Kai tanpa daya mencubit pipinya. Liu Yan tersenyum. Retretnya di Pulau Spirit Beast telah sangat mengubah kepribadiannya, membuatnya tampak seperti anak kecil.
Mungkin itu karena warisan Nirvana Phoenix. Tanpa memerlukan instruksi apapun, He Yunxiang mengubah arah dan terbang ke samping sambil secara bersamaan menggunakan teknik rahasia untuk menyembunyikan kehadirannya. Itu memang cukup hidup di bawah. Beberapa ratus orang terbang ke depan dengan kecepatan kilat, masing-masing memimpin sekelompok orang yang semuanya adalah master tahap Dao Sos. Yang paling kuat dari mereka adalah master tahap Dao Sos urutan ketiga, sementara setidaknya ada 5 master tahap Dao Sos urutan kedua. He Yunxiang merasakan tekanan besar dari orang-orang ini. Teknik penyembunyian kecilnya tidak dapat lepas dari indera orang-orang ini, begitu banyak mata mereka menyapunya, tetapi tidak ada dari mereka yang memperhatikannya. Jelas mereka memiliki sesuatu yang penting untuk diperhatikan.